Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal kauna wa nazzama wa khalaqal insana wa karrama wa sanad dina wa 'azzama wa wada'al baita wa harrama. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum ayyuhat tullab? Bagaimana kabar kalian semuanya, adik-adik yang soleh dan solehah? Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Ustadz Rizal. Kita akan sama-sama belajar hadis ke-28 ya. Al-Hadis As-Samin wal-Ishrun, hadis ke-28 dalam pendidikan agama Islam kelas 6. Hadis ini tidak perlu kalian hafalkan ya, cuma kalian perhatikan saja dengan baik. Al-Hadis As-Samin wal-Ishrun ya. Al-Hadis As-Samin wal-Ishrun, hadis ke-28. Baik, kita baca hadisnya. An Abi Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharfat minhal uyun faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'izatu muwaddi'in fa'awsina qala usikum bitaqwallahi azza wa jalla was-sam'i wat-tha'ah wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun. Lanjutannya, fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa 'alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i rasyidin al-mahdiyyin wa 'addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla bid'atin dhalalah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Baik, kita langsung bahas saja. Ya, artinya adalah dari Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami dengan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar dan mata menangis. Maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah, maka berikanlah wasiat kepada kami. Nabi SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun kalian dipimpin oleh seorang budak. Nah, penjelasannya adalah dari salah seorang sahabat ya, Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah. Ya. Ia berkata bahwa Rasulullah memberikan nasihat kepada kami, ya, kepada para sahabat, dan nasihat yang membuat hati menjadi bergetar. Dan inilah, ya, seperti itulah nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, yang membuat nasihat yang begitu membekas dalam hati pendengarnya, ya, nasihat yang begitu dalam, ya, bahkan membuat orang-orang yang mendengarnya menangis. Ya. Dan kenapa mereka bisa menangis? Ya, karena keimanan mereka, keimanan para sahabat. Karena disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, orang-orang yang beriman itu apabila ya mendengar kata disebutkan nama Allah, maka hatinya bergetar karena takut kepada Allah. Ya. Kemudian maka kami berkata, wahai Rasulullah, sepertinya ini adalah wasiat dari orang yang akan berpisah. Jadi mereka meminta kepada Rasulullah wasiat yang sangat berharga. Kemudian Nabi SAW bersabda, aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa. Ini wasiat yang sangat mulia ya, bertakwa kepada Allah yang sering kita dengarkan ya, insyaallah bagi yang laki-laki ketika sholat Jumat kalian akan
dapatkan wasiat ini ya, wasiat untuk bertakwa kepada Allah. Apa itu takwa? Kita sudah pernah jelaskan ya. Secara singkatnya, takwa adalah kita menjalankan perintah-perintah Allah ya, kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita jauhi segala apa yang Allah larang bagi kita. Mendengar dan taat ya, mendengarkan dan taat kepada pemimpin. Ini perintah yang sangat jelas, kita dituntut ya untuk taat kepada pemimpin, walaupun disebutkan ya, walaupun seorang budak, padahal ya budak itu tidak layak. Budak itu bukan anak kecil ya dalam bahasa Sunda ya. Budak itu ya, yang istilah ini adalah orang yang menjadi pelayan atau pemilik atau milik tuannya, milik majikannya. Dia saja dimiliki oleh orang lain, dijual belikan, itu budak ya. Disuruh-suruh, diperintahkan ini itu, melayani terus ya, melayani tuannya. Bagaimana mungkin bisa menjadi seorang pemimpin? Maka ini sekedar perumpamaan bahwa walaupun ya yang menjadi pemimpin itu tidak layak, maka kalian tetap harus taat dan patuh kepada pemimpin, kecuali apabila pemimpin itu mengajak kepada kemaksiatan, memerintahkan kepada kemaksiatan, maka tidak ada ketaatan kepada makhluk ya, kita tidak wajib untuk menaatinya. Kalau pemimpin itu menyerukan, memerintahkan kemaksiatan. Kemudian, sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ia akan melihat perselisihan yang banyak. Oleh karena itu wajib atas kalian berpegang teguh pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk dalam ilmu dan amal ya. Jadi sungguh orang yang hidup di antara kalian sepeninggalku, ini bukti nubuwah Rasulullah, kenabian Nabi Muhammad SAW ya, mengetahui apa yang akan terjadi atas izin Allah ya. Ini tentunya wahyu dari Allah ya, bukan ramalan ya. Akan orang-orang yang hidup setelah Nabi ya akan mendapati banyak perselisihan, dan ini terbukti ya. Sepeninggal Umar bin Khattab mulai muncul banyak fitnah, umat Islam mulai terpecah belah. Akan melihat perselisihan dia dalam masalah apa saja, dalam masalah tauhid ya, akidah, tata cara beribadah, masalah fikih dan sebagainya. Sampai sekarang ya kita tentu melihat banyak perselisihan. Maka Rasulullah tidak tinggalkan saja orang-orang kaum muslimin dalam kebingungan, mana yang akan kita ikuti, jalan mana yang akan kita ikuti. Maka Rasulullah memberikan petunjuk untuk berpegang teguh pada sunnahku ya, kata Nabi, sunnah Rasulullah dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin ya. Belum cukup hanya berpegang teguh pada sunnah Rasulullah, tapi apa? Rasul sebutkan sunnah khulafa'ur rasyidin, yaitu apa? Khalifah yang 4 itu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali ya. Kenapa? Ya bisa jadi seseorang itu memahami atau dalam beragama selalu berdalil ya, mereka mengaku mengikuti Rasulullah, mengeluarkan dalil-dalilnya, tapi pemahamannya tidak seperti pemahaman para sahabat ya. Maka kita juga harus mengikuti pemahaman ya, dalil-dalil hadis-hadis Nabi itu sesuai dengan pemahaman para sahabat ya. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian. Ini menunjukkan bahwa kita harus berpegang teguh pada sunnah itu ya. Dan serta jauhilah setiap perkara yang diada-adakan, karena setiap bid'ah adalah sesat ya. Jadi ini kita harus meninggalkan, menjauhi perkara yang diada-adakan, perkara baru dalam agama ini ya. Perkara atau sesuatu yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, yang tidak ada dasar syariatnya dalam Islam, maka kita jangan ikuti, kita jangan lakukan, kita jangan amalkan. Karena apa? Kata Nabi, setiap bid'ah adalah sesat ya. Bid'ah itu adalah sesuatu yang baru dalam agama, tidak dicontohkan Nabi dan tidak disyariatkan oleh Nabi, tidak ada dasarnya sama sekali. Ini banyak sekali
Ya contoh orang bertabaruk. Banyak sekali zaman sekarang orang bertabaruk. Apa itu? Tabaruk, mengambil berkah ya dengan benda-benda orang-orang yang dianggap wali Allah, ya. Mendatangi makam fulan, ya. Mereka mengalap berkah namanya, meminta berkah, menganggap bahwa jika mereka berdiam di situ, meminta di situ, mengusap-ngusap, bahkan ini sering terjadi ya, mengusap-ngusap kuburannya, mengambil barang peninggalan seseorang yang dianggap wali Allah, kemudian dia simpan dengan tujuan mengambil berkah, ya, maka itu sebuah perbuatan bid'ah, ya. Jika dia berkeyakinan benda itu, barang itu mendatangkan berkah, ya, barang itu dapat mendatangkan berkah, ya. Contohnya banyak sekali, ya, yang tadi saya sebutkan, datang ke kuburan, mengusap-ngusap kuburannya dengan harapan nanti dia dapat berkah dengan cara itu, ya. Ada lagi yang menyimpan misalkan kalung atau cincin seorang yang dianggap wali Allah, ya, yang dianggap orang soleh, disimpan, kemudian tujuannya untuk mendapatkan berkah. Dia berkeyakinan benda-benda itu mendatangkan berkah, padahal ini tidak ada contohnya, ya. Adapun dulu para sahabat bertabaruk dengan rambut Nabi, dengan air wudhu Nabi, ya, itu dilakukan semasa Rasulullah masih hidup, dan itu pun hanya khusus bagi Rasulullah. Setelah meninggalnya Rasulullah, para sahabat tidak pernah melakukan itu lagi. Nah, itu contoh yang dimaksud bid'ah di sini, ya. Baik, mungkin itu saja yang Ustaz bisa sampaikan. Tidak ada hafalan mufradat ya hari ini. Silakan kalian pahami lagi, kalian murojaah lagi materinya. Kita cukupkan sampai di sini. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik. Oh ya, satu lagi, apabila belum jelas, ada yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan kepada guru kalian masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.